Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya yang hebat-hebat dan tetap semangat ya. Baiklah, ini materi yang kedua. Kita ke muatan IPS ya. Ditemai muatan IPS, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya, kita buka dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Kemudian, dapat menjelaskan juga kegiatan ekspor-impor Indonesia dengan negara-negara ASEAN dengan baik. Kemudian, dapat juga menjelaskan upaya pemerintah dalam menghadapi MEA dengan baik. Nah, ini contoh-contoh kerjasama anggota ASEAN di bidang ekonomi, melakukan promosi di bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Nah, proyek industri ini ada di beberapa negara ya. Kalau di Indonesia itu kebagian industri urea. Itu di di Pusri ya, di Palembang. Kemudian, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat AFTA. Nah, manfaat kerjasama tersebut bagi Indonesia itu yang pertama meningkatkan pendapatan negara, yang kedua mengurangi pengangguran. Kemudian, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi tadi adalah yang pertama, Indonesia turut serta dalam melakukan pertukaran barang dengan negara-negara ASEAN. Yang kedua, bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara di ASEAN itu antara lain sandang, pangan, dan papan. Ya, kayak Indomie aja udah ada ya di luar negeri ya. Nah, komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas itu maksudnya barang nak ya. Barang-barang yang dihasilkan untuk diekspor dan diimpor. Indonesia itu berperan penting dalam kegiatan ekspor impornya ASEAN. Nih beberapa komoditas ekspor Indonesia ya. Kalau hasil industri ada semen, tekstil, kain batik, kertas, kayu lapis, garam, produk kulit, dan kerajinan. Ada juga hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil pertambangan. Ya, bisa dibaca sendiri ya nak ya. Oke. Kalau misalnya kurang banyak contoh yang Bunda kasih ini, silakan cari di sumber-sumber lain ya. Bisa di buku, bisa di internet, ya. Oke, nah ini komoditas impor. Kalau tadi ekspor, sekarang impor. Kalau barang konsumsi itu makanan dan minuman kaleng, daging, susu, buah-buahan. Kemudian ada bahan baku juga ya nak. Kemudian ada barang industri, ada barang olahan migas, ya. Ada juga jasa. Jasa ini termasuk tenaga ahli ya dalam bidang kedokteran, pendidikan, transportasi, dan industri. Nah, apa sih MEA? MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, negara ASEAN itu menyepakati terbentuknya MEA. Ya, apa sih MEA itu? MEA itu adalah sistem perdagangan bebas antar negara ASEAN. Maksud perdagangan bebas tuh gini, nak. Jadi Indonesia bebas menyalurkan barangnya ke negara-negara ASEAN. Maksudnya tanpa persetujuan lagi ya, karena ini udah ada kesepakatan MEA. Jadi Indonesia berhak ngirim ke Malaysia, Singapura, atau Brunei, atau pokoknya negara ASEAN, ya. Dan negara ASEAN yang lain pun berhak menyalurkan barang-barangnya ke Indonesia, ya. Begitupun dengan impor. Misal Indonesia butuh apa, jadi impor ke negara apa, kayak gitu. Ya, itu namanya perdagangan bebas. Tapi tetap ada biayanya nak ya untuk kita menyalurkan
barang kita ke luar negeri atau mengimpor barang dari luar negeri, itu tetap ada biaya. Oke, selanjutnya MEA ini diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN, ya. Sama lah kayak pemasaran lah, nak ya. Kalau misalnya aja kita nih buka wirausaha apa ya, kita kan melakukan kerjasama ya dengan yang lain, supaya apa? Supaya lebih melancarkan usaha kita. Nah, kembali ke sini lagi, MEA itu mendorong negara ASEAN untuk selalu meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. MEA pun membuka peluang bagi Indonesia untuk memasarkan produk ke negara ASEAN. MEA mendorong terciptanya tenaga kerja bangsa Indonesia yang berkualitas. Nah, apa manfaat MEA bagi pelaku usaha di Indonesia? Ya, banyak sekali. Yang pertama, membuka peluang pengusaha Indonesia untuk bekerja sama dengan pengusaha lain di ASEAN. Jadi mainan udah luar negeri ya, nggak lagi dalam negeri. Kalau kita kan usahanya kecil, jadi masih dalam. Kalau udah pengusaha yang besar tuh udah ke luar negeri. Kemudian mempermudah memasarkan produk, memudahkan Indonesia melakukan ekspor impor, kemudian meningkatkan kreativitas pengusaha dalam negeri. Yang tadi ya, yang berpikir inovatif tadi nak ya, kan bisa tuh dijual ke luar negeri kalau kita inovatif. Kemudian meningkatkan perekonomian negara, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ada juga hambatan yang dihadapi oleh MEA ini ya. Jadi kayak Indonesia nih misalnya, kurangnya pendidikan, tidak lengkapnya prasarana, terbatasnya ketersediaan energi dalam bentuk siap pakai. Ya, itu beberapa hambatan yang dihadapi oleh Indonesia. Apa sih upaya pemerintah dalam menghadapi MEA ini? Yaitu meningkatkan standar mutu pendidikan ya, seperti yang dilakukan Menteri Pendidikan kita sekarang ya, Nadiem ya. Nah, itu Nadiem berusaha meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi sekarang tuh banyak sekali ya kalau Bunda lihat perbaikan yang dilakukan oleh Pak Nadiem ya, supaya mutu pendidikan kita itu bisa sama dengan yang di luar negeri, termasuk tenaga pengajar ya, seperti Bunda juga ya. Bunda jadi apa ya, mengikuti webinar atau yang di apa ya, yang di iniin pemerintah ya, yang diprogramkan pemerintah, itu Bunda ikuti juga. Supaya apa? Kalau pengajarnya baik kan, maka kualitas anak-anaknya kan juga baik kayak gitu. Kemudian memberikan pelatihan kepada para calon tenaga kerja, membina UMKM, ini yang sering dilakukan oleh Pak ini ya, Pak Sandi Uno ya. Jadi usaha mikro kecil menengah itu sangat ini sekali ya, Pak Sandi Uno itu ya, sangat diperhatikan oleh beliau ya, bagaimana membina UMKM. Kemudian menyiapkan produk unggulan untuk bersaing di pasar ASEAN. Oke, nah tadi kerjasama itu ya juga ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Baiklah, hanya begitu saja penjelasan untuk IPS, nggak ada tugas ya. Kita akhiri, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.